Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairul Sultana, NPM 2020 1350 0673, kelas R4H. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis yang saya buat sendiri untuk mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga terwujud satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. Normalisasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi tabel pengelompok atribut yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut lainnya. Pentingnya normalisasi yaitu suatu rancangan database disebut buruk jika 1. Data yang sama tersimpan di beberapa tempat, record atau file. 2. Terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan proses update data. Dan yang ketiga, terjadi kehilangan informasi yang tidak disengaja atau tidak diketahui. Contohnya pada tabel di sini. Tabel di sini terdapat NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, kode mata kuliah, dan SKS. Di sini dan di sini terdapat tabel kedua, yaitu ada ruang A, B, dan C, nama dosen dan alamat dosen. Kelemahan pada tabel di atas yaitu 1. Pengulangan informasi terjadi pada atribut nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir sesuai data NPM dan juga pada nama mata kuliah dan lainnya. Yang kedua, potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan data. Jika akan mengubah nama mahasiswa, berarti perubahan harus dijalarkan pada setiap baris yang NPM-nya sama. Jika tidak diterapkan seperti itu, maka KF yang telah ditentukan akan terganggu karena nantinya ada 2 baris NPM-nya sama tapi data lainnya berbeda. Yang ketiga, tersembunyinya informasi tertentu. Tabel di atas tidak dapat menampilkan data yang belum ada kaitannya. Misalnya, mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah atau mata kuliah yang belum diselenggarakan atau dosen yang tidak mengajar. Dari kelemahan tersebut, kita harus mendekomposisikan tabel tersebut menjadi beberapa tabel dengan mempertimbangkan KF agar setiap tabel memiliki satu KF, yaitu KF yang minimum. Apa itu KF? KF adalah ketergantungan fungsional yang artinya diberikan sebuah tabel atau relasi T atribut B ke T bergantung secara fungsional pada atribut A dari T jika dan hanya jika setiap nilai A dari T punya hubungan dengan tepat satu nilai B dalam T. Contohnya pada tabel ini. Di sini terdapat mata kuliah, NPM, mahasiswa, dan indeks nilai. Di sini terdapat row pertama, yaitu pada mata kuliah struktur data NPM 0673, nama mahasiswa Salma Khairul S, indeks nilainya A. Lalu ada row kedua, mata kuliah struktur data NPM 0676, nama mahasiswa Alifia Fatimah, indeks nilainya B. Lalu row ketiga, basis data NPM 0673, nama mahasiswa Salma Khairul S, tidak ada indeks nilainya. Row keempat, basis data
NPM 0678, nama mahasiswa Inta Flora, tidak ada indeks nilainya. Rel kelima, mata kuliah basis data, NPM 0676, nama mahasiswa Alifia Fatimah, tidak ada indeks nilainya. Rel keenam, mata kuliah bahasa Indonesia, NPM 0673, nama mahasiswa Salma Syairul S, indeks nilainya B. Dan yang terakhir, rel ketujuh, mata kuliah matematika, NPM 0678, nama mahasiswa Inta Flora, dan indeks nilainya C. KF, ketergantungan fungsional. KF1, NPM pada nama mahasiswa bergantung kepada NPM. KF kedua, mata kuliah dan NPM pada indeks nilai. Indeks nilai bergantung pada mata kuliah dan NPM mahasiswa. Lalu ada non-KF atau non-ketergantungan fungsional, yaitu satu, mata kuliah tidak pada NPM. NPM tidak tergantung pada mata kuliah. Yang kedua, NPM tidak pada indeks nilai. Indeks nilai tidak bergantung pada NPM. Contoh pembentukan KF dari tabel di atas adalah satu, dengan memperhatikan kesamaan, ketidaksamaan, dan hubungan antar alamiah. Dan yang kedua, antar data kita dapat membentuk sejumlah KF. Contohnya, NPM pada nama mahasiswa, NPM pada alamat mahasiswa, NPM pada tanggal lahir, kode kuliah pada nama kuliah, kode kuliah pada SKS, kode kuliah pada nama dosen, lalu nama dosen pada alamat dosen, NPM dan kode pada indeks nilai. Bagaimana kita tahu tabel yang normal dan baik? Dalam perspektif normalisasi, suatu basis data dapat dikatakan baik jika setiap tabel yang menjadi unsur pembentuk berada dalam keadaan baik atau normal. Tabel dikatakan baik jika memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Jika dekomposisi penguraian tabel, maka dekomposisi dijamin aman, lossless join decomposition. Kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, dependency preservation. Dan yang ketiga, tidak melanggar Boy Scout normal form. Jika kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Selesai, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.